Tuhan Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas segala kebaikan dan kasih yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, teristimewa nafas kehidupan dan hari baru yang boleh kami terima pada saat ini. Kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan harian kita sering mengalami pengalaman ditolak. Dan tentu saja pengalaman ditolak itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Barangkali menyakitkan bagi setiap kita. Sama halnya dalam Injil suci yang kita dengarkan pada hari ini. Bila teks Injil ini dibaca secara lengkap, maka kita akan menemukan bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Namun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pengalaman penolakan yang dialami oleh Yesus tidak membuat Yesus mundur dari pewartaan dan pelayanannya. Bahkan kehadiran Yesus di tengah dunia dan di tengah-tengah manusia, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi sangat jelas. Misi yang Tuhan Yesus bawa sangat jelas. Dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Disitulah buah-buah dari kerajaan Allah itu dibawa dan diperlihatkan oleh Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara, sekalipun Yesus ditolak, Yesus tidak diterima di tempat asalnya, tetapi Yesus terus-menerus berjalan mewartakan kebenaran, berjalan mewartakan kerajaan Allah di mana saja Dia berada. Bagi kita pun di dalam kehidupan harian kita, barangkali kita juga mengalami pengalaman ditolak.
Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap setia dan bertahan seperti Yesus untuk terus-menerus melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan harian kita. Sejauh mana di pengalaman sulit yang kita alami, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang adalah buah-buah dari kerajaan Allah kita wujudkan, kita amalkan di dalam kehidupan harian kita. Percayalah bahwa dalam setiap pelayanan dan pewartaan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan harian kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa memberikan pendampingan terus-menerus bagi kita di dalam kehidupan harian kita. Sebab Dia pernah berkata, "Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman." Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur bagimu atas sabda yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan bersama. Mohon kekuatan Roh Kudus-Mu bagi kami. Mohon kuasa-Mu bagi kami. Agar kami mampu untuk mengamalkan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami. Barangkali dalam kehidupan kami berhadapan dengan pengalaman ditolak. Pengalaman tidak diterima oleh karena menjadi saksi cinta kasih. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk menjadi pelayan dan pewarta dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.